Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita akan memperkenalkan, menjelaskan beberapa tools yang ada di dalam aplikasi InSpain ini. Jadi kita langsung klik aja pada menu yang ini. Di sini ada beberapa karya saya. Untuk kita mulai, kita masuk ke bagian ini, kita klik tambah. Kemudian di sini ada menu-menu ukuran kanvasnya. Untuk ukuran kanvasnya saya biasanya pakai 1500 kali 1500. Ini ukuran yang lumayan cukup tajam. Semakin rendah ukurannya, maka semakin rendah pula kualitasnya. Bagian ini sudah ada yang di custom, bisa langsung dipilih, tapi saya pakai yang ini. Kita klik OK jika sudah setuju. Kemudian tampilan awalnya akan seperti ini. Kita mulai pada bagian atas terlebih dahulu. Pada bagian atas ini ada yang namanya menu yang ini digunakan untuk, pertama ada jendela referensi digunakan untuk melihat referensi seperti ini. Jadi akan muncul seperti ini. Jadi akan muncul seperti ini. Kita bisa masukin gambar referensinya ke sini, klik di sini, gambar seperti ini. Kalau belum kita masukin, kita bisa klik di bagian titik 3 ini, tambah referensi, bisa dihapus, bisa direset. Tambah referensi. Teman-teman bisa langsung pilih saja referensinya. Kalau sudah, tinggal diklik, kemudian akan muncul. Contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini bisa digeser-geser, bisa dikecilin. Kemudian jika sudah pada bagian referensi, kita masuk ke bagian kisi. Ini digunakan untuk garis-garis, bisa digunain buat bikin lettering. Jadi ini untuk garisnya biar rapih gitu. Ini bisa diatur-atur. Ini untuk interval garis, bisa dikecilin, bisa digedein. Kalau yang ini apa ya, nggak tahu, kurang ngerti ya yang ini. Ini bisa ganti warnanya, bisa hijau, apa yang lain beda. Kemudian ini opacity-nya bisa ditambah, bisa dikurang. Biasanya segini ya, biar nggak terlalu mengganggu. Kemudian lanjut ke bagian ini. Ini ada namanya hapus area. Hapus area ini digunakan untuk semisal kita mudah membuat objek, terus kita seleksi. Ini bisa dihapus area seperti itu. Dihapus area. Kita klik hapus area, maka terhapus area. Ini sebenarnya bisa langsung di pada bagian ini. Jadi ada dua ya. Jadi saya biasanya pakai ke langsung yang ini. Tinggal diklik bagian ini, langsung hilang. Seperti itu. Kemudian balikan area seleksi, itu untuk dibalikan. Hapus layer seperti ini, hapus layer. Kemudian pilih kepadatan, ini diseleksi ya. Kalau diklik maka akan terpilih kepadatannya. Kita bisa ini semisal mau diganti warnanya, terus bisa seperti ini. Jadi mirip seperti alpalog. Tentang warna perbesar kecil, potong, salin tempel, itu untuk menyalin, untuk menempel. Lanjut ke bagian yang ini. Di sini ada stabilisator. Jika digunakan, maka ini akan mempermudah kita agar garis yang kita buat tidak berzigzag, tidak bergerigi. Jadi misalkan seperti ini. Kita klik. Kemudian kalau kita pakai stabilisator, maka akan lebih lurus. Jika tidak pakai stabilisator, lebih bergerigi. Tapi nggak terlalu kelihatan ya. Di sini stabilisatornya cuma sampai 10. Kemudian untuk selanjutnya ada paksa pudar. Ini kalau kita klik, maka ujung-ujung pada bagian yang ini akan pudar. Jadi di ujung-ujungnya akan pudar. Nah, seperti ini. Tuh. Maka pada bagian ini nih, ujungnya jadi pudar. Bisa diganti pakai yang ini. Nah, seperti itu. Ini metodenya bisa setelah, bisa seketika. Kalau setelah, jadi kita klik dulu, kita garis dulu, belum berubah, kemudian setelah ditinggalkan bakal berubah, seperti itu. Selanjutnya kita hapus dulu areanya. Selanjutnya pada bagian ini ada yang namanya ini garis, jadi garis lurus, bentuk garis. Kemudian ini kotak ya. Selanjutnya yang lainnya juga sama. Ini yang kotak ini bisa seperti ini saja, atau diisiin. Jadi kalau kita klik pada bagian isi, maka si kotak ini yang di tengahnya akan terisi. Warnanya bisa kita pilih, bisa dengan warna saat ini atau kita custom sendiri. Seperti itu.
Nah, seperti ini. Kemudian lanjut ke bagian ini. Ini penggaris yang buat lurus-lurus, bisa diubah-ubah ke depan, ke bawah, ke pinggir seperti ini. Miring bisa diubah-ubah. Kemudian ada penggaris lingkaran yang untuk kita bikin lingkaran supaya tidak mencong-mencong. Ini untuk ovalnya. Untuk bagian oval bisa kita bisa kita atur ininya, si ini lebar atas sama lebar bawahnya seperti ini. Tuh, ada yang ini penggaris cermin. Jadi kalau kita gambar di pada bagian sini, maka kita gambar bagian sini, maka bagian sini juga akan ikut terisi. Penggaris cerminnya ada berbagai macam, ada yang sisi 2, ada yang 4, ada yang lingkaran, ada yang perspektif, ada yang ini seperti kubus gitu. Tapi saya cuma suka pakai yang 2 ini, atau enggak yang lingkaran. Kalau yang lingkaran bisa digunain buat kita bikin bunga. Jadi ini bisa diatur jumlah garisnya. Biasanya saya pakai 5 untuk bikin bunga. Kita klik, salah. Kita hapus dulu, kembaliin ke alat penggambarnya, kita offin dulu. Kita biasanya seperti ini. Set. Maka akan jadi seperti ini. Jadi kita tidak perlu bikin gambar susah-susah ini satu-satu. Di Invismin ada alat yang bisa mempermudah kita. Kemudian kita lanjut ke bagian ini. Ini kalau kita nyalain datanya, maka akan muncul gambar-gambar yang membantu kita seperti tekstur. Ada bukan template, bahan-bahan untuk kita menggambar. Kita offin dulu penggarisnya. Kita lanjut ke bagian yang bawah sini. Di bagian bawah sini ada ini. Ini gunanya untuk membolak-balikan antara penghapus dengan kuas. Misalkan seperti ini. Kita ingin hapus, kita tinggal klik ini, maka akan jadi penghapus. Ini untuk memperbesar, untuk memperkecil, set, bisa kehapus. Ini untuk opacity penghapusnya, set, jadi nggak terlalu terhapus. Kalau kita perbesar maka akan terhapus dengan full. Kemudian di sini ada bagian kuas. Kuas ini ada banyak untuk mengubah tongkat sihir, lasso, filter, kuas. Kita mulai dari tongkat sihir. Tongkat sihir saya jarang gunain ya. Kita mulai ke ini aja deh, kuas dulu. Jadi di menu kuas ini kita bisa klik yang bagian ini, akan muncul berbagai macam kuas yang bisa kita pilih. Yang kalau terkunci-kunci ini bisa kita buka kuncinya dengan menggunakan jaringan, tapi bisa tanpa kuota juga. Kita klik yang sudah terbuka saja, yang ini kita klik seperti ini gitu. Kemudian pada bagian kuas ini bisa diatur ketebalan, kepadatannya. Terus di sini bisa kita atur lagi, bisa kita modif lagi untuk kuasnya. Diklik bagian segitiga tanpa garis ini. Bisa kita ubah-ubah setting-setting pada bagian sini. Ini bisa teman-teman coba aja. Seperti itu. Lanjut ke bagian ini. Bagian yang sering dipakai saja dulu ya. Bagian ember cat. Ini bisa digunakan untuk mewarnai. Semisal kita menggambar seperti ini. Kita ingin mewarnai tapi nggak mau langsung sendiri gini, nggak mau. Kita bisa pakai ember cat supaya lebih cepat. Klik ember cat, kemudian pilih warnanya, misalkan warna ini. Kemudian kita klik isinya, set, maka akan terisi. Gitu. Nah di sini ada bagian hapus, ini bisa kita gunain untuk menghapus, set, maka terhapus. Gitu. Lanjut ke bagian kekaburan. Nah kekaburan ini kita untuk mengaburkan si objek. Set, maka ini akan jadi ngeblur seperti itu. Penghapus sama ya kayak tadi untuk menghapus. Filter, jadi di sini ada berbagai macam filter untuk kita gunain. Bisa di explore sendiri. Ini ada banyak ya. Kalau dijelasin bakal lama. Kemudian ada bagian noda. Noda ini jadi kayak seperti ini nih. Kalau kita klik seperti ini, jadi bisa bernoda gitu. Untuk ngeblend, bisa juga buat ngeblend. Terus bagian teks, untuk memberikan teks, kita klik set, tambah teks. Kemudian kita tulis misalkan ini bisa, jadi kita bisa langsung tambahin teks di aplikasi ini tanpa perlu ke luar aplikasi. So ini untuk perbesar, perkecil. Ini untuk gayanya, bisa teksnya warna apa, untuk teksnya warna apa, untuk coretnya warna apa. Coret itu tepiannya ya, bagian pinggirnya seperti ini. Kemudian latar belakangnya bisa pakai latar belakang.
seperti ini. Tapi jarang digunain. Ini jarak spasi, jadi bisa untuk menspasikan antar huruf ataupun antar baris gitu. Lanjut, kalau udah, penitis mata ini digunakan untuk kita mengpick color gitu. Terus kanvas, kita bisa edit lagi kanvasnya, bisa dipangkas, bisa diubah ukuran, bisa di ubah DPI nya. Terus lanjut di bagian ini untuk ganti-ganti warna kuas ya. Ini bisa diganti roda warnanya, bisa diputar-putar. Ini untuk opacity-nya, kalau ini saya jarang gunain jadi nggak perlu dijelasin dulu ya. Untuk opacity-nya bisa lebih keras, bisa gitu. Ini bisa kita atur juga di bagian ininya, bisa kita atur. Misalkan kita pakai warna merah, bisa, ini kan asalnya warnanya seperti ini. Kalau kita geser ke atas lebih pudar, geser ke bawah lebih gelap, ke tengah lebih tercampur ya, ini hitam gitu, bisa kita atur. Ini tanda panah, ini buat ngebalikin jadi biar kalau nggak mau kehalangan gini. Nah pada bagian ini untuk layer, ini yang paling penting. Kita hapus dulu ya biar nggak pusing. Nah bagian layer, ini ada layer pertama, misalkan layer pertama, kalau kita pengen bikin gambar tapi nggak mau di layer pertama, kita bisa tambahin layer, klik tambah layer ini, maka akan tambah. Jadi kalau kita tambah layer, kita pilih warna ini, kemudian kita hapus pada bagian layer yang ini, maka si layer yang bawahnya tidak akan terikut gitu. Ini juga sama. Nah ini bagian ini untuk membalikan layer keseluruhannya ya, kalau bagian ini untuk membalikan keseluruhannya, tapi kalau pada bagian ini untuk membalikan layer yang satu saja. Nah seperti itu. Di sini ada menu tambah, ini bisa untuk tambahkan folder ini seperti ini. Jadi misalkan kita punya banyak, semisal nanti kita ngegambar punya banyak layer, kita bisa tambahin folder supaya lebih rapih. Caranya kita ke atasin, maka ini sudah masuk folder ya, kita masukin ke atasin, balikin lagi, ini udah masuk folder. Jadi bisa kita klik bagian ininya, maka akan tersatu, jadi nggak penuh gitu, nggak bikin pusing gitu. Terus ini gambar, untuk masukin gambar. Lalu bagian ini untuk ngapus layer, maka akan terhapus seperti itu. Ini untuk nggak tahu ya, ini untuk ngatur-ngatur ubah-ubah, bisa dikecil bisa digede, perspektif gitu. Ini untuk menggabungkan, jadi misal kita bikin ini, bisa kita gabungin pakai ini, tapi kalau di folder nggak bisa ya, jadi gini, digabungin antara ini dengan ini. Nah seperti itu. Kemudian di sini ada alkalog digunakan untuk sama seperti menu yang pilih kepadatan, sama ya alkalog. Jadi kalau kita mau warnain objek ini, tapi objeknya aja, kita bisa klik alkalog ini, klik, kemudian kita warnain si objek, ganti warna misalkan, maka akan terubah, tapi objek yang di belakangnya tidak akan ikut-ikutan terwarnai. Kalau kita nggak aktifin, maka akan seperti ini. Terus bagian ini latar belakangnya bisa transparan putih, bisa transparan gelap, bisa juga pakai kanvas seperti itu. Terus ini ada filter efeknya, modus perpaduan, saya bergelap, gandakan, color punch, linear punch. Biasanya kalau gandain buat bikin shading gitu. Terus bagian apa lagi ya, ini untuk menghapus ya gitu. Terus udah ya kayaknya. Ini yang bagian bingkai, bisa digunakan untuk bikin komik. Jadi misal seperti ini, kita matiin dulu, kita tambah bingkai, klik tambah bingkai, ini kita balan garis. Nah tambah, kurang paham deh saya, kurang paham ini. Terus ada mana ya, nah spesial,
Jadi kalau spesial, semisal kita mau bikin spesial ini, bisa kita gunakan untuk misalkan nih si ininya kurang ke bawah, bisa kita ubah pakai spesial, jadi bisa ikut ke bawah sedikit gitu kalau kita klik. Nah gitu loh, ininya kurang lancip, bisa kita ubah itu. Ini spesial. Nah ini untuk perkecil. Oh my god, masya Allah, udah ngelag ya kalau pakai spesial ini. Ini ada macam-macamnya, bisa dieksplor. Kemudian pada bagian ini lupa ya, belum dibilangin. Jadi kalau teman-teman mau nggak jadi, pas kalian mau gambar misalkan nggak jadi, maka klik ini undo, nggak jadi gitu. Kemudian kalau kita sudah selesai menggambar, terakhir pada bagian ini panah yang menghadap ke kiri, bisa kita klik, maka akan muncul yang pertama pengaturan ini untuk ngatur-ngatur ya. Terus simpan sebagai PNG transparan, berarti teman-teman menyimpan gambar ini dalam bentuk PNG transparan, jadi latarnya transparan. Kalau simpan PNG maka dalam bentuk yang seperti ini. Kemudian kembali ke galeri saya, ini untuk kembali ke galeri yang tadi kita simpan PNG. Nah seperti itu, kita kembali ke pengaturan, tapi bisa pilih ini nih untuk tekstur biar ya. Jadi tekstur ini kalau kita nyalain datanya, nah ada kayak gini, ada material gitu. Biasanya saya pakai tekstur material pattern gray. Nah tekstur wrinkle paper, jadi si gambarnya bisa jadi bertekstur seperti kertas gini. Ini kan full ya, kita ubah opacity-nya supaya terlihat dan akan jadi seperti ini. Dadah. Tapi biasanya saya pakai gandakan, difilterin lagi ya di modus perpaduan, digandain sih biasanya gitu, jadi tetap warnanya tetap cerah gitu. Oke, cukup sekian kali ya presentasi dari saya. Apa yang saya ketahui cuma segini kayaknya, karena jarang pakai tools yang lainnya, cuma segini doang kayaknya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.